إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 13 kita ulangi mulai atas. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari atau Datuk Kalampayan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Kita ulangi di atas halaman 13. Al-faslu tsani fi ma yufsidul iman. Pasal yang kedua pada menyatakan tuh menjelaskan barang yang membinasakan iman. Barang itu maksudnya apa saja yang membinasakan iman, merusak iman. Amun iman orang itu rusak, maka bisa murtad atau kafir. Nah, ketahui olehmu hai talib, orang yang menuntut ilmu agama, talibul ilmi, bahwasanya yang membinasakan iman itu riddah. Riddah itu dalam kata lain murtad namanya, yaitulah kafir yang terlebih keji daripada segala bagai kafir. Jadi riddah atau murtad itu merusak iman, dan riddah atau murtad itu lebih jahat daripada orang yang kafir nang kada pernah be Islam. Kalau riddah ini kan atau murtad ini kan inya Islam lalu pak kafir. Nah, itu lebih jahat daripada nang orang pak kafir aja sama umur hidup kada pernah be Islam. Lebih jahat murtad ini. Nah, bermula makna atau arti riddah pada logat tuh pada bahasa, yaitu ruju', artinya kembali daripada sesuatu. Jadi itu menurut bahasa riddah itu kembali daripada sesuatu. Contoh misalnya kan bisa dicontohkan gitu. Nih, terus akan aja. Dan makna riddah pada syarak, pada agama Islam, pada syariat Islam, yaitu qat'ul Islam. Apa artinya qat'ul Islam? Artinya memutuskan Islam. Bahasa kitanya baampih jadi orang Islam, keluar daripada agama Islam,
Nah itu menurut syarak arti riddah. Orang Islam misalnya bampi jadi orang Islam, nah itu dengan apa inya memutuskan Islam? Dengan berbuat perbuatan lah, bukan perburuatan. Raknya itu sebelum waw itu lebihan. Dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan, sebab inya menggawi sesuatu yang menyebabkan inya kafir, lalu murtadlah inya, keluarlah inya daripada Islam. Nah, atau mengata perkataan yang mengkafirkan, atau berucap sesuatu yang menyebabkan murtad. Nah, atau mengiktikadkan, iktikad yang mengkafirkan, meyakinakan dalam hati, iktikad yang mengkafirkan. Ini ada jadi contohnya di bawah. Dengan disengaja atau dengan bersenda-senda, basing haja kah, bagagayaan kah, murtad jo orang toh bila menggawi sesuatu yang menyebabkan murtad itu. Atau dengan berbantahan ini bakal lahir pandir. Lalu tak ucapakan atau mau ucapakan sesuatu yang menyebabkan dia murtad, maka murtadlah ia. Adapun memutuskan Islam atau bakal keluar daripada Islam dengan perbuatan, nah kalau perbuatan contohnya apa? Maka yaitu seperti sujud bagi makhluk. Itu kan gawian perbuatan orang tuh awaknya tuh sujud, nah kayak sujud sembahyang bagi makhluk. Makhluk ini pokoknya selain Allah. Sujud lawan kawan, nah, itu bisa jadi murtad. Aku bagayaan benar ya, biar bagayaan tadi kan, biar bersenda-senda tetap pada boleh. Nah, atau sujud bagi kuitan ada boleh juga. Bagayaan benar aja, bagayaan nggak tadi basing haja kah, bisa jadi murtad. Kita sujud kepada Allah Ta'ala aja, kada boleh kepada makhluk. Sujud kepada guru kada boleh juga. Sujud nangkain sujud sembahyang toh, mandak jidat nih nah di lantai di hadapan guru kada boleh. Jangankan itu, kita lawan makhluk menghormati nangkai rukuk nih, betunduk kayak rukuk sembahyang tuh sudah kada boleh. Tapi itu belum lagi pang kafir. Paling-paling haram aja nang jadi kafir itu bila sujud tuh nah. Contoh lah mencontohkan. Aja kan kita menghormati kita aja ya. Kalau kayak rukuk itu haram hukumnya. Tapi kan ada murtad kan belum. Tapi kalau sujud sampai sujud sembahyang tuh nah jidat nang diangkat di lantai itu ada haram lagi murtad. Nah, bisa keluar daripada Islam. Tidak boleh sujud kepada makhluk. Kita hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud dalam sembahyang atau sujud syukur ya, kalau di luar sembahyang sujudnya kepada Allah. Nah, seperti berhala. Nah, sujud kepada berhala, sujud kepada patung itu kafir. Aku bergegayaan benar aja, kada basing kada bujuran aja. Biar bergegayaan menurut. Dan matahari, sujud kepada matahari kafir juga. Dan bumi ya, dan bulan, sujud kepada bulan. Si ada bulan tarang, lalu nya sujud. Nah, sujud di hadapan bulan. Dan lainnya tuh pian kiasakan lagi, kiasakan apa? Sujud kepada pohon, di bawah pohon kasturi, nah sujud pada ke pohon kasturi ini toh lain sembahyang lah di pohon kasturi lah lain, misalnya kita sembahyang
Kita misalnya bagawi di perumahan pas juhur bemandakai di tabingnya di tembok sembayang kita. Sembayang itu kan kita menyembah Allah, kebetulan di mukanya tuh pohon kasturi itu ada apa? Kita kan sembahyang menyembah Allah, bukan menyembah pohon kasturi. Ini maksudnya ada sembahyang, lain sembahyang tiba-tiba sujud kepada pohon. Nah, sujud kepada pohon itu bisa kafir. Nah, kiasakan lagi sujud kepada apakah? Rumah kah? Mengagumi rumah, sujud kepada rumah. Sujud kepada bos supaya bos ini menaikkan gaji misalnya, lalu ada boleh bisa keluar daripada Islam, bisa jadi murtad. Maka murad itu nomor 2 di bawah belajar. Murad artinya yang dimaksud Maka yang dimaksud daripada sujud itu yaitu mengantarkan dahi ke bumi, meletakkan dahi ke bumi nih sujud ngarannya. Makanya sujud sembahyang temang dahi diandak ke bumi itu sujud. Bila sujud kepada selain Allah, kepada makhluk, kafir. Mensujud kepada Allah kada kafir. Kita memang sujud menyembah Allah. Itu. Jadi ada kata-kata tahu di sini bahasanya lah sama Ka'bah salaman di kampung ulun. Bila pengenten tuh biasanya bila bersalaman lawan kuitan dah di kodak ya kala. Sujud lawan kuitan ya. Itu lain sujud. Itu kata-katanya. Nah, sujud itu minta ampun lawan kuitan. Bersalaman lawan kuitan. Lawan gua itu kan kada mandak jidat di lantai ini toh. Kayak bersalaman jalan kuitan duduk di kursi. Nah, anak-anaknya aja bersalaman yang jadi pengantin di kudak. Itu kan kada mandak jidat ke lantai, itu lah yang sujud ngarannya. Walaupun bahasa di daerah kami itu sujud jalan kuitan aja. Nah, itu kata-katanya aja sujud padahal kada sujud. Nang bagus ya tuh diubah Jepang katakan artinya jangan sujud, bersalaman, minta ampun lawan kuitan gitu ya Allah. Dan seperti ini termasuk perbuatan gawian yang bisa menyebabkan orang itu murtad, dan seperti menghampirkan diri bagi makhluk. Kan kita kada boleh kita ini menghampirkan diri ini hanya kepada Allah. Kepada makhluk ini kita mendekatkan diri ini bukan menyembah. Kan kita ini berdekatan aja nih, pian duduklah di kawan pian berdekatan. Itu sekedar berdekatan, ini maksudnya lah menghampirkan diri ini kayak menyembah tuh nah. Kan kita kan menghampirkan diri kepada Allah, berarti kita menyembah Allah. Ini kata dan seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan memperbuat apa? Menyembelih kambing umpamanya. Ini umpamanya aja bang, kambing lah nyembelih kambing, kan nyembelih sapi, kan nyembelih ayam, kan itik kan. Dengan namanya tuh nyak makhluk. Dengan namanya nyak itu nama makhluk. Contoh kayak inilah supaya pahamnya nah. Seseorang misalnya menyembelih, misalnya seseorang nih hendak mendekatkan diri lawan gurunya nih, lalu menyembelih ayam misalnya, lalu menyembelih itu dengan nama gurunya. Kan kita kan menyembelih itu kan bismillah dengan nama Allah, dengan nama menyebut nama gurunya sembelihnya. Karena ia hendak mendekatkan diri kepada gurunya, itu bisa kafir. Coba kita bila menyembelih hewan apa yang kita sebut bismillah lah. Walaupun membaca bismillah itu kan wajib. Menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih itik, menyembelih sapi, bismillah, menyebut nama Allah.
Dan kita berkorban sapi, kambing, ayam itu pun kita hendak bismillah, itu artinya kan kita hendak mendekatkan diri kepada Allah. Kan kita menyembelih kambing berkorban itu kan berpahala, ya. Menyembelih sapi berkorban itu kan berpahala. Kita hendak mendekatkan diri kepada Allah dengan sebab berkorban itu, lalu kita menyebut dengan nama Allah. Ujul aja nih toh. Nang tak salah tuh napa? Hendak mendekatkan diri kepada selain Allah. Kepada guru kah, kepada kuitan kah, kepada roh leluhur kah misalnya, lalu menyembelih atas nama nang makhluk nih toh, itu bisa jadi kafir. Bisa jadi kafir. Misalnya, ini misalnya aja bang, contoh di kampung tuh aja misalnya ada orang nih kisah kerasukan hamuk tuh, maka sambil bepandir nang merasuki ini kisahnya bepandir, maka ada kisah memandiri ulang ulun jar hendak minta sembelihakan kambing jar nang mana nih nang kerasukannya bepandir gitu disembelihakan kambing ulun ampih hamuk ya. Nah lalu misalnya sebenarnya lah jangan dihakuni ini tuh udah boleh itu nang membisiknya tuh setan aja itu supaya kita nih bola sesajen. Nah lalu kalau warganya nih karena kada beilmu lah lalu mahakuni duit ada juga nih nukar kambing lalu sembelih ini niatnya apa? Supaya kambing ini dijadikan tumbal. Maka bebasan pulang nang ini sembelihakan kambing ya kepalanya andak di bawah jembatan jar. Kepalanya kambing tuh andak di bawah jembatan jar. Berarti kan andak bola sesajen nih. Andak jadikan tumbal nih. Lalu dihakuni oleh keluarganya nih. Disembelih kambing tuh menyembelihnya tuh bukan karena Allah karena hendak menumbalakan untuk setan. Nah, dan sembelihannya itu pun bangkai kada sah. Bila kada sah itulah bila disembelih dimasaki lalu disarwani orang makan bangkai pada taat. Karena menyembelihnya bukan karena Allah, tapi karena hendak malah tumbal gede. Nah supaya apa? Supaya yang ini ampih jadi kisahnya apa dirasuki imba disembelihakan kambing kepalanya itu tak salah terus loh. Yang pertama tuh salahnya mengikuti nang kehendak ini salah syuting sudah, padahal itu setan menyuruh. Nang kedua mahakun ya tadi menyembelih atas nama selain Allah jadi kenumbal, dua ada salahnya. Tiga, kepala kambing dibuang-buang mubazir, membuang-buang harta, anda di bawah jembatan jadi ketumbal, tiga ada salahnya. Kemudian awak kambingnya itu kan bangkai dimasaki karena kada tahu ini kan dijahil, dimasaki lalu diundang orang makan, empat ada salahnya makan bangkai. Nah itu salah beritaan menurut syariat. Kena di dalam kitab ini boy ada kena jauh bang lagi masalahnya itu dibahas oleh Datuk Kelampaian. Nah jadi napa ya itu bang karena kada beilmu lalu tak gawin yang salah. Bujur bang ampih inya kisahnya ampih nang dirasuki nang tadi ampih karasukan kena sama minggu ya pulang kayak itu pulang minta pulang inya minta pulang inya. Itu kita mungkin menuruti itu kita ditipu setan. Nah itu contoh orang menyembelih hewan apa dengan niat menghampirkan diri bagi makhluk. Ya tadi itu maksud menghampirkan diri kepada makhluk ya contohnya kayak tadi kan mengikuti kehendak setan yang membisiki ini berarti kan mendekatkan diri kepada setan karena nyembelih itu. Nah itu
itu bisa tak salah itu nah, tak salah. Iya. Kayak dipersembahkan untuk selain Allah, bisa jadi kafir ya. Nah, teruslah, dan seperti ini masih perbuatan yang bila digawi itu bisa menyebabkan murtad, jangan kita gawi, artinya supaya kita tahu nih, supaya kita menghindar. Dan seperti membuang Quran atau lainnya daripada kitab ilmu syara, ilmu agama, kepada tempat najis. Nah ini walaupun satu ayat daripada Quran. Jadi misalnya ada Yasin, buruk benar Yasinnya, dibaca ada kawa jual lagi buruk, disimpani ya kada pakai juga disimpani. Jangan dibuang di tempat najis, dibakar aja, bakar, hilang tulisannya jadi abu sudah. Amonnya dibuang ke tempat sampah kan tulisannya masih ada tuh. Di tempat kotor, di tempat najis, gitu kita dianggap menghinakan Quran, bisa jadi kafir, masing aja. Atau lainnya tadi itu contoh kayak kitab-kitab agama yang ada di hadapan bianto kan, itu lain Quran bang, tapi kitab agama. Nah itu jangan juga dibuang. Walaupun selembar yang basic kitab ilmu syara itu ilmu agama, jangan dibuang ke tempat sampah. Kita hormati kitab agama, Yasin, Quran. Kita mandaknya gini, kalau di atas meja, jangan mandak di lantai, Yasin atau kitab agama. Takutnya nanti kita jadi menghinakan agama. Atau tempat yang atau kepada tempat yang dikaji oleh nafsu daripada yang suci, seperti hingus, atau kepada tempat yang dikeji itu napa jar nomor 3 di bawah jar, dikeji maksudnya dianggap keji. Dan pada nuskhah pada redaksi yang lain dikebenci, dianggap kotor lah, dianggap keji itu dianggap jahat oleh nafsu, oleh diri daripada yang suci. Seperti halaman 14, seperti hingus. Misalnya ada tempat wadah, tapi di situ tuh khusus orang mamaus hingus baik. Situ khusus orang mamaus hingus tempat itu nah. Kalau betapun pian hingus tuh najis kah suci kah? Suci najis hingus tuh. Kita tuh hatat sembahyang hingusan. Jar leleh dia tulang. Kan kita sembahyang tuh membawa hingus namanya. Tapi karena hingus tuh suci, sembahyang kita kada batal. Ada membawa najis kita karena si hingus tuh suci. Nah, jadi misalnya ada tempat wadah, gasan memaus hingus kah atau gasan beludah kah? Itu kan hingus atau ludah kan suci. Tapi dianggap keji oleh diri kita, dianggap kotor juga oleh diri kita. Hingus tuh, tapi kan ada najis. Nah, di situ kita membuang mushaf Quran atau lembaran yang bertuliskan ilmu agama, basing aja bisa jadi kafir juga. Apakan lagi najis? Ini kadang najis, kadang enggak ya hingus, ludah tuh kan kadang najis, cuma dianggap kotor. Jangan juga kita membuat situ. Atau misalnya kalau bahari kan ada tempat orang membuang menginang. Ada kalau orang bahari itu menginang, nama luaknya di situ. Itu dianggap keji juga walaupun misalnya kan ada najis. Tapi jangan membuang mandak Quran di situ.
Jadi walhasil tuh kayak misalnya kertas yang ada bertulisan Arab, huruf hijaiyah atau Quran najis kah, ada najis kah, jangan kita dibuang situ, bakar aja tadi, bakar aja pakai hilang tulisannya, selesai. Namun kita buang ke situ lah 5 hari itu, nah masih ada tulisannya di situ, tadi hilang tulisannya. Namun dibakar kan hilang tulisannya. Nah bakar itu niat kita menyelamatkan supaya jangan tersia-sia. Namun kita buang sampah 10 hari itu nah ada tulisannya di tempat sampah, di tempat najis, nah itu namanya menyia-nyiakan, menghinakan. Nah, hingus atau ludah atau mani kan tadi dapang leh tempat pembuangan mani di lama ada dapang ya lah. Contoh aja misalnya kan mani itu kan suci, kita nih dari mani abah kita mereka aneh, namun mani itu suci najis, kita nih najis beratan. Mani itu suci, makanya kita nih suci. Nah, tapi mani itu dianggap kotor, dianggap rigat. Jangan juga membuang mushaf Quran atau ayat Quran di tempat pembuangan mani. Ya, ada jawaban leh. Atau ini contoh-contoh yang bisa menyebabkan murtad nih. Membuang fatwa ilmu syara', ilmu agama ke bumi dengan dihinakannya akan dia nang fatwa ilmu syara', ilmu agama tadi, seperti dikatanya lalu inya bepandir fatwa ilmu syara' apa ini iyanya, fatwa ilmu syara' apa ini ya, walaupun misalnya berupa selebaran aja. Dia tahulah Majelis Ulama Indonesia. Nah kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia aja ada nang zaman sekarang ini ada orang nang apa tuh LGBT ini tuh nah marak terjadi kalau di mana-mana. Lalu ini maulah selebaran putusan dari Majelis Ulama Indonesia, artinya mengharamkan, menolak tindak tanduk bubuhan kaum LGBT ini kayak contoh menyukai sesama jenis deh. Nah ditulis misalnya di selebaran walaupun bahasa Indonesia aja, mengharamkan mengucapkan selamat Natal jermo ini. Biarlah bubuhan Nasraninya Natalan, kita orang Islam jangan mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka, itu haram dan bahkan bisa merusak iman. Lalu sampai ke orang itu misalnya selebaran itu nah, lalu ditimbainya ke bumi itu ke tanah sambil menghinakan, fatwa apa ini ya, nah itu bisa jadi murtad. Sambil menghinakan tuh apakah, atau bisa juga kan kada ditimbainya ke lantai, kada kertas kan dikacak-kacak kayak ini ya. Kalau biasanya orang nak membuang kertas nang ada tempat itu dikacak-kacaknya kalau apa ini aja. Nah itu bisa jadi murtad juga. Karenanya menghinakan fatwa ilmu agama atau fatwa Majelis Ulama Indonesia, baik dikacaknya atau dirobek-robeknya atau dilemparnya ke bumi dengan menghinakan itu, ujarnya fatwa ilmu agama apa ini, fatwa Majelis Ulama apa ini ya. Nah itu namanya menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga gitu. Itu namanya menghinakan hukum Allah. Itu sama menghinakan Allah. Bila menghinakan Allah bisa murtad. Maka barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, jadilah ia kafir. Nah, siapa nang menggawi nang kita sebutkan tadi, nang mulai tadi nang sujud kepada makhluk, ya lah, menyembelih binatang untuk kepada selain Allah, membuang Quran, ilmu agama, kitab agama,
ke tempat yang kotor atau menghinakan fatwa Majelis Ulama Indonesia, itu menggawi salah satunya itu bisa jadi kafir. Mun kafir nih, ya keluar daripada Islam. Bila mati halkan kafir, masuk neraka selama-lamanya. Nah, oleh karena itu jangan digawe. Jangan digawe. Bila kita melihat ada kawan kita, keluarga kita nambah gawe ini nih, kan inya kada tahu lah, mun pian tahu sudah nah, ngaji sudah, tahu sudah, jadi kawan menghindar. Ada misalnya ada orang kada mengaji, kita lihat, kita padahkan nah ini kada boleh kan toh. Di dalam kitab Datuk Kalampayan, kitab Tuhfatul Ragibin, ini nang pian gawe ini perbuatan yang menyebabkan murtad toh. Bahaya apa ujar? Jadi kita lakas ya pian membaca 2 kalimat syahadat pula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bertambah lagi sebuting kata-katanya apa? Nah, padang inya gawe tadi. Contohnya inya tadi apa? Menghinakan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tambah kayak ini bilang kata-katanya baik matuntong bersyahadat dah. Saya sekarang kembali kepada etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tidak lagi menghinakan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu artinya putingnya kalau orang nang murtad toh ke Islam. Nah, padang sebab inya nang nya menggawi murtad toh. Contoh misalnya sebab inya murtad toh karena menyembah pohon tadi, sujud kepada pohon tadi. Bertambah tadi 2 kalimat syahadat, saya kembali kepada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu saya tidak lagi sujud kepada selain Allah. Nah, kayak itu. Dan barang siapa rukuk bagi makhluk, nah ini kata tadi kan sujud ya Allah, ini rukuk bagi makhluk, maka tiada kafir. Nah, ya jalan tadi kada kafir panginya, melainkan jika dikasatkan membesarkan dia seperti membesarkan Allah Ta'ala. Nah, kecuali inya membesarkan orang yang dihormatinya ini sama membesarkan Allah Ta'ala, bisa jadi kafir. Tapi lamun inya sekedar menganggap inya ni menghormati seperti menghormati makhluk aja, kada kafir Pak, tapi haram juga. Haram juga. Amunnya inya rukuk menghormati orang kayak rukuk tuh deh. Nah, kayak orang Jepang tuh kan rukuk menghormati orang tuh. Tergantung hatinya tuh. Kalau hatinya itu membesarkan orang yang dihormatinya nih, kada sama lawan membesarkan Allah, kada kafir. Paling-paling haram aja. Tapi kalau inya membesarkan orang yang dihormatinya ini, ketika inya rukuk itu sama membesarkan Allah Ta'ala. Kan kita kan di dalam sembahyang ada juga rukuk. Kita rukuk itu kepada Allah, membesarkan Allah. Nih inya membesarkan makhluk, membesarkan kawan yang inya hormatinya, posisinya rukuk nih sama inya membesarkan Allah Ta'ala. Nah, itu jadi kafir lah. Jadi kafir lah. Tapi lah kada kayak membesarkan Allah itu kada kafir. Belum, paling-paling haram aja. Cuman jangan juga deh. Walhasil jangan juga kita menghormat kepada orang sampai menunduk-nunduk kena kayak rukuk itu jangan. Cukup kepala aja mengangguk kita mengangguk aja dah. Tanda kita menghormati atau menyapa orang. Adapun memutuskan Islam dengan perkataan serta i'tiqad serta meyakini ini dalam hati, atau serta bantahan atau bersenda-senda bergayaan kah waktu itu, bebantahan kah lawan kawan, maka yaitu seperti mengata
dan mengiktikadkan ini bepandir dimontonglah salajur meyakini dalam hati nih bepandir dimontong sekaligus mengiktikadkan tuh meyakini dalam hati bahwa alam ini qadim. Nah ini alam semesta nih buah ini alam semesta kalau nggak selain Allah nih kita termasuk apa kita nih alam semesta pokoknya bila selain Allah itu disebut dengan alam dan alam itu baharu. Arti baharu itu apa? Asalnya kadada, lalu ada, lalu kadada pulang. Bisa berubah-ubah itu namanya baharu, baharu alam. Namun Allah Ta'ala bang, Allah Ta'ala itu qadim, kada baharu. Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, sedia. Kadada Allah Ta'ala itu kayak ini. Kadada Allah Ta'ala, lalu ada pulang. Ada kayak itu makhluk kayak itu. Men Allah Ta'ala tuh qadim atau qidam artinya sedia kadada awalnya wujudnya Allah tuh kadada awalnya amun kita ini kan ada awalnya tahun 1940 misalnya ulun kadada di lalu 1985 lahirlah ulun ada artinya nih aslinya kadada lalu ada itu namanya baharu itulah alam dunianya aslinya kadada lalu kadada pulang. Nah seperti mengata dan mengetikatkan seseorang tadi bahwa alam ini qadim jan bila inya bepandir alam ini qadim serta hatinya mengetikatkan meyakinkan alam ini qadim berarti inya tuh kafir murtad betah dua lah qadim maka itu sedangkan qadim itu Allah Ta'ala aja satu yang lainnya baru nyatakan nang qadim tuh satu ya Allah nang lainnya apa baharu berada bila ada yang mengatakan ada qadim selain Allah dan ingin meyakini juga dalam hatinya murtad orang itu. Contohnya ada aliran-aliran di zaman sekarang yang mengatakan Nur Muhammad qadim kan Nur Muhammad itu adalah makhluk di dalam Maulid Al-Habsyi itu orang baca rawat qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jabir ini bertakun ya Rasulullah akhbirni bi abi wa ummi akhbirni an awal syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Wahai Rasulullah demi ayahku dan ibuku kabarkan kepadaku tentang awal-awal makhluk yang Allah ciptakan kan makhluk tuh makhluk yang makhluk kan dijadikan Allah yang Allah ciptakan lalu dijawab oleh Nabi qala berkata Rasulullah bersabda Rasulullah ya Jabir wahai Jabir innallaha sesungguhnya Allah khalaqa qabla asya' Allah menciptakan sebelum menciptakan sesuatu yang lain nur Nabi Muhammadin akan nur Nabi engkau Nabi Muhammad SAW. Jadi nur Nabi Muhammad itu awal-awal makhluk yang Allah ciptakan. Berarti kan nur Muhammad itu makhluk itu baru kata qadim. Nah itu kita pingkuti sampai mati, kita yakini sampai mati. Nur Muhammad pun makhluk dan makhluk baru kata qadim. Sekarang ada aliran-aliran sesat yang mengatakan yang mengajarkan Nur Muhammad qadim. Nah itu kafir itu. Nang mengajarkan kafir, muridnya kafir juga murtad. Karena inya meyakini ada selain Allah qadim. Padahal nang qadim itu satu ya Allah. Nah, Nur Muhammad itu alam juga namanya. Baharu juga asalnya kan ada lalu ada. Nah, jadi kita meyakini bahwasanya tidak ada nang qadim kecuali Allah. Kita pingkuti ini tuh kita gigit kuat-kuat etikat itu kita sampai mati. Kalau waktu sakaratul maut datang orang ada setan menyerupa berjubah bergamis bersorban kayak tangguy orangnya bercahaya
lalu ngaku, wahai fulan ya, aku adalah Syekh Saman Al-Madani, ujar. Kadang aku Tuhan Pak, ngaku Syekh Saman Al-Madani ya. Karena ikam setiap tahun mahauli aku, ujar. Maka aku datang untuk menyelamatkan ikam, ujar nih. Tapi dengan satu syarat ya. Apa aja kita? Ikam harus meyakini bahwa si Nur Muhammad itu qadim ya. Nah, maka kita belajar Nur Muhammad itu baru. Lalu datang si Saman ya, mewadakan Nur Muhammad qadim. Nah, ya kita ini lain sudah ini lain wali ini, lain si Saman ini syaitan ini. Syaitan lain sudah. Ajaran si Saman kada kayak itu. Ajaran Datuk Kalampayan mengarang kitab nih, ada kayak itu kan si Saman itu kan peguruan Datuk Kalampayan. Ada mungkin Datuk Kalampayan belain ajarannya Wan Guru Sidin si Saman. Dalam hati kita, bah ini setan ini hendak menyesatkan aku. Pada aja kita. Nur Muhammad itu adalah baru nang kada itu Allah Taala aja. Nah, selamat kita. Coba akan le orang kada mengaji tah. Orang kada ilmu tah. Ih aja. Dikiranya siapa? Dikiranya bojo si Saman ini. Inggih Tuhan si Saman ini Nur Muhammad qadim. Yes, jar setan nang nyarap mati hal keadaan kafir naranya. Nah, itu juga tujuan setan menyesatkan manusia ini supaya mati kafir, supaya tercabut imannya waktu sakaratul maut. Nauzubillahi min zalik. Makanya berilmu ini supaya kita tahu nih, supaya kita nih jangan dibunguli oleh setan. Jangan dibunguli oleh orang, supaya kita tahu tauhid nih, tauhid tentang etikat Ahlussunnah wal Jamaah nih. Nah, kayak tak. Mungkin itu saya yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah Allah Ta'ala jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, dan mudah Allah Ta'ala matikan kita hakadan beriman dan membawa Islam di dalam diri kita, Islam dan iman sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في الدنيا والآخرة في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم